Oke, selamat siang kita semua. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang luangkan waktu untuk datang hari ini. Untuk hari ini kita akan membahaskan tentang materi gelombang bunyi. Namun sebelum kita mulai, pertama dulu saya minta kalian satu orang untuk mengantarkan kita dalam doa. Saya minta saudara Yenji untuk mengantarkan kita dalam doa. Kita langsung saja. Dulu. Yang pertama saya panggil satu persatu namanya, tolong dijawab ya. Yohana Apriana Riri Sareng. Ya, ada. Erika Resi. Hadir, Pak. Ya, hadir. Vena Marita Sui. Ya, hadir. Kemudian Yasinta Liveto. Hadir, Pak. Ya, hadir. Kemudian Yenji Tule. Ya, hadir ya. Oke, baik. Hari ini kita tadi membahas tentang gelombang bunyi. Untuk adik-adik di sini, apakah pernah mendengarkan tentang gelombang bunyi? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, berikan contoh dulu. Kira-kira yang kamu tahu tentang gelombang bunyi itu seperti apa ya? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kamu pernah menemukan itu, ya supaya satu orang memberikan contoh dulu. Ya, baik. Di sini tentang gelombang bunyi. Baik, yang perlu kita bahas nanti tentang gelombang bunyi itu yaitu tentang kira-kira pengertian gelombang itu apa, kemudian sifat dasar gelombang bunyi itu apa, kemudian karakteristik gelombang bunyi, kemudian cepat lambat gelombang bunyi, kemudian efek Doppler. Nah, di cepat lambat gelombang bunyi nanti di sini juga kita akan menjelaskan tentang bagaimana cepat lambat gelombang bunyi itu di saat cair dan bagaimana cepat lambat gelombang bunyi itu di gas dan bagaimana cepat lambat gelombang bunyi itu di saat padat. Nah, baik yang kita lihat pertama yaitu pengertian gelombang bunyi. Pengertian gelombang bunyi, mungkin dari adik-adik ada yang tahu? Ya, Pak. Saudari Vena? Baik, di sini adik-adik pernah mendengarkan bunyi mobil ambulans? Pernah, Pak. Pernah. Oke, pernah. Jadi Pak. kira-kira bagaimana adik-adik merasakan ketika bunyi itu mendekati ketika ambulan itu mendekati adik-adik dan bagaimana adik merasakan ketika ambulan itu melewati adik-adik atau menjauhi adik-adik? Kalau ketika ambulan mendekat itu dia punya bunyinya tuh semakin terdengar semakin besar. Tetapi kalau misalkan ambulannya semakin menjauh, bunyinya itu terdengar semakin kecil, begitu, Pak. Supaya cepat, kita lihat saja ya. Ya, pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu secara umumnya itu adalah sebuah suara ya, atau suara suatu gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media. Nah, gelombang bunyi itu suatu gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media. Kira-kira siapa yang bisa sebutkan dulu? Kira-kira media yang bisa dirambat oleh gelombang bunyi itu kira-kira media apa saja?
Iya, Pak. Yang ketiga, Bapak. Ada yang ditule, ada tersia. Nah, jadi baik. Udara, Pak. Ya. Udara, Pak. Kalau- Udara. Ya, udara. Apa lagi? Udara. Setelah udara apa lagi? Air. Dan ya, suara dengar jelas. Suara dengar jelas, kan? Adik-adik, untuk suaranya dengar jelas. Ya, baik. Jadi di sini kita mau lihat kira-kira syarat terjadinya gelombang bunyi. Yang pertama itu adanya sumber bunyi. Nah, suatu gelombang bunyi itu dapat terjadi jika ada sumber bunyi. Ya, sumber bunyi, banyaklah sumber bunyi, misalkan bunyi gitar, bunyi telepon, atau kamu teriak. Ya, kemudian adanya syarat yang kedua itu harus ada media perambat. Nah, harus ada media perambat. Kemudian syarat yang ketiga itu harus ada alat penerima berupa telinga dan lain-lain sebagainya. Ya, yang berikut kita akan membahas tentang sifat dasar gelombang bunyi. Nah, sifat dasar gelombang bunyi seperti adik-adik lihat di layar. Yang pertama itu dapat dipantulkan. Kemudian yang berikut kita lanjut membahas tentang karakteristik gelombang bunyi. Halo, ada yang menjelaskan? Ya, yang berikut kita akan membahaskan tentang cepat lambat gelombang bunyi. Baik, yang berikut kita jelaskan tentang efek Doppler. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, apakah adik-adik pernah menemukan gejala efek Doppler? Nah, jalan saja. Efek Doppler ini ditemukan oleh Christian John Doppler pada tahun 1842. Karena itulah selanjutnya efek Doppler ini dikenal dengan sebutan efek Doppler, ya. Di sini ada dua kasus. Ada dua kasus. Yang pertama itu kasus pertama, pendengar diam, sumber bunyian mendekati. Kemudian kasus yang kedua, sumber bunyian diam dan pendengar yang bergerak, entah mendekati atau menjauhi. Nah, rumus umum dari efek Doppler itu seperti adik-adik lihat di layar. FP atau frekuensi bunyi yang diterima pendengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali frekuensi sumber bunyi. Nah, kenapa harus V plus minus di sini? Penggunaan plus minus ini tergantung apakah bunyi itu mendekati sumber bunyi, apakah pendengar, ya, apakah pendengar itu mendekati bunyi atau menjauhi bunyi. Seperti yang dilihat di bawah itu, tanda plus itu digunakan bila mana kecepatannya berlawanan arah. Ya. Kemudian tanda minus itu bila mana digunakan untuk kecepatan searah, ya, kecepatan searah. Ya, baik adik-adik, kita lanjut. Ini sudah mati lagi jaringan tadi karena waktunya hanya untuk ini jaringan 30 menit saja, ya. Baik, kita lanjut. Ya, baik. Saya akan bagikan dulu satu contoh soal, ya. Bisa? Itu tolong perhatikan contoh soalnya. Ya, itu tadi ada tampilan di YouTube. Contoh soalnya. Ikut kita lihat LKPD, ya. Saya akan share sebentar. Yang perlu adik-adik siap nanti bahwa siapkan. Oke, yang pertama isi penuh, yang kedua isi setengah, yang ketiga tidak usah isi. Tidak usah isi air. Yang adik-adik harus cari nanti. Yang pertama, bagaimana saat memukul gelas yang berisi air penuh.
Itu yang pertama. Kemudian minggu depan itu kumpul. Iya, Pak. Baik, Pak. Soal evaluasi nanti saya akan share di grup sebagai tugas mingguan ya. Baik, mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Minggu depan ya tetap kerja pekerjaan di rumah, kemudian untuk praktikumnya juga dikerjakan dan tugas yang saya berikan sebentar dikerjakan ya. Untuk minggu depan kita lanjut tentang intensitas ya, intensitas gelombang bunyi. Catat ya supaya adik-adik nanti tetap cari share di Google untuk sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya minta satu orang menyiapkan doa. Ya, Ririn Sareng. Baik, untuk PR dan percobaan minggu depan ada yang perlu ditanyakan? Yes, Pak. Sudah pas? Sudah, Pak. Sudah pas. Oke, bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan. Bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Siang. Oke, selamat siang.